Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali dalam materi TWK Tes Wawasan Kebangsaan dengan topik Orde Baru bersama saya Jamal Nasution. Yang dimaksud dengan Orde Baru atau pengertian Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Presiden Soekarno yang disebut Orde Lama dengan masa Soeharto yakni Orde Baru. Sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965, Orde Baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama, dan definisi lain adalah penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Latar belakang Orde Baru yang pertama adalah peristiwa G30S PKI tahun 1965, kemudian reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pada aksi PKI tersebut, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau pasca peristiwa G30S PKI, serta memburuknya perekonomian dengan inflasi hingga 600%, pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Latar belakang lainnya adalah pembentukan kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang dikenal dengan Angkatan 66 untuk melawan unsur-unsur yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Kemudian demonstrasi tanggal 10 Januari 1966 dengan tuntutan yang dikenal dengan Tritura, Tri tuntutan rakyat atau 3 tuntutan rakyat yang isinya adalah 1. Pembubaran PKI, 2. Retul atau pembersihan Kabinet Dwikora, yang ketiga penurunan harga-harga barang. Landasan pelaksanaan Orde Baru, landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945, landasan strukturalnya adalah Kabinet Ampera, Ampera kepanjangannya adalah Amanat Penderitaan Rakyat. Kemudian landasan operasionalnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Berbagai kebijakan Orde Baru, di mana pemerintah di masa ini membuat kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tentu tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbagai bidang, serta kebijakan di masa Orde Baru ini terbagi menjadi kebijakan ekonomi, sosial, politik. Di mana kebijakan ekonomi adalah yang pertama pembangunan 5 tahun atau sering disingkat dengan PELITA, di mana PELITA ini mulai sejak tahun 1969, dimulai dari tanggal 1 April hingga 31 Maret per 5 tahun. Oleh karena itu, PELITA 1 adalah tahun 1969 hingga 1974. Begitu juga nanti PELITA 2 dan seterusnya adalah per 5 tahun. Orientasi pembangunan 5 tahun ini di 25 tahun pertama adalah pertanian, di mana ada spesifikasinya PELITA 1 pertanian dan industri pertanian untuk mendukung pertanian tersebut. Yang kedua, pertanian dan bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian yang ketiga, pertanian di mana memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi. PELITA keempat, pertanian menuju swasembada dan industri, mesin-mesin industri. Jadi di PELITA 4 ini Indonesia telah berhasil menuju swasembada pangan. PELITA 5, pertanian untuk memantapkan swasembada yang dicapai sebelumnya, industri untuk ekspor dan tenaga kerja. Dan PELITA ke-6 adalah yang disebut dengan fase tinggal landas, yakni negara yang agraris atau negara pertanian menuju ke negara industri. Kebijakan ekonomi yang ada yang kedua adalah program trilogi pembangunan.
Trilogi pembangunan atau 3 aspek pembangunan ini, yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Atau kalau dibuat cara gampang mengingatnya adalah dengan kata tumbuh, stabil, dan merata. Atau juga dibolak-balik tidak masalah, tumbuh, merata, dan stabil. Tumbuh untuk pertumbuhan ekonomi, stabil untuk stabilitas nasional yang dinamis, dan merata adalah untuk pemerataan pembangunan. Kebijakan lainnya adalah kebijakan sosial, yakni adanya program keluarga berencana atau KB, dan program KB ini telah berhasil menekan tingkat atau pertumbuhan penduduk masa itu. Kemudian ada transmigrasi, perpindahan dari kota ke desa, kemudian gerakan wajib belajar, serta gerakan orang tua asuh. Kalau kebijakan politik yang pertama di era pemerintahan Soeharto, ini sejak pasca Super Semar Surat Perintah 11 Maret adalah pembubaran PKI melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Hingga saat ini TAP MPRS ini belum dicabut. Yang kedua, normalisasi hubungan dengan Malaysia, di mana sebelumnya masa Orde Lama, masa Soekarno, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Melalui Jakarta Accord tanggal 11 Agustus 1966, terjadi normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian Indonesia masuk kembali ke PBB tanggal 28 September 1966. Menggagas pendirian ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 didirikan ASEAN, dan Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Kebijakan politik di dalam negeri adalah penyederhanaan partai politik melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, di mana partai-partai disederhanakan. Yang pertama, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, ini adalah kumpulan dari partai PNI, Partai Nasional Indonesia, Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik. Itu semuanya berada di PDI. Golongan karya ini tetap tidak ada perubahan. Yang ketiga adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang isinya adalah Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Persatuan Tarbiyah Indonesia atau PERTI, Nahdlatul Ulama NU, dan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Penyederhanaan parpol ini dianggap melanggar demokrasi karena membatasi hak untuk mengembangkan partai politik masing-masing. Kebijakan politik lainnya adalah pemilu, pemilihan umum, di mana pemilu yang pertama tahun 1971 diikuti oleh 10 parpol, atau juga sering dikatakan 9 parpol dan 1 golongan. Kemudian pemilu yang kedua 1977 ini terlambat 1 tahun karena ada undang-undang fusi partai sebelumnya untuk menggabungkan partai-partai politik, sehingga 71 ke 77 ini adalah 6 tahun. Sejak tahun 1977, kemudian ke 1982 dan seterusnya, ini sudah tetap 5 tahun. Dan partai politik yang bertarung atau berkompetisi di pemilihan ini tinggal 3 parpol yang dari 1977 tersebut. Kemudian kebijakan politik lain adalah dwi fungsi ABRI. ABRI fungsinya atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, fungsinya adalah pertahanan. Namun pada masa itu ABRI juga diberi hak untuk berpolitik, sehingga memiliki 2 fungsi, pertama pertahanan dan yang kedua adalah politik. Kemudian penataan P4 atau disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. P4 ini adalah pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, di mana ini disahkan dengan adanya TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Kemudian yang lain adalah kebijakan politik masuknya atau bergabungnya Timor Timur ke Indonesia 1976
Namun di tahun 1999 di masa Presiden B.J. Habibie, Timor Timur lepas dari Indonesia dan berganti nama menjadi Timor Leste. Bila melihat kelebihan dan kekurangan Orde Baru, bisa dilihat bahwa di Orde Baru, peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia ini naik dari $70 menjadi $100. Kemudian berhasilnya program keluarga berencana menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya jumlah baca tulis, angka pengangguran menurun, ini juga dipengaruhi oleh adanya program transmigrasi, kemudian terpenuhinya kebutuhan rakyat yakni pangan, sandang, dan papan. Kelebihan lainnya di Orde Baru ini adalah meningkatnya stabilitas dan keamanan negara, suksesnya program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh, suksesnya Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, dan kerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi, di mana Indonesia menerima pinjaman dana dari luar negeri tentu untuk pembangunan di dalam negeri. Namun di sisi lain tentu ada kekurangan dari Orde Baru ini, banyak dan marak terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan terpusat hanya di ibu kota saja karena sistem sentralisasi. Kekuasaan yang terus berkelanjutan di mana presiden terus dijabat oleh Soeharto. Kemudian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu. Terkekangnya kebebasan pers dan berpendapat, serta tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. Itu adalah kekurangan di masa Orde Baru. Tentu Orde Baru atau Orde Lama juga dan masa-masa lainnya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, itulah materi tentang Orde Baru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu kembali di materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.